Salam sejahtera pemirsa CBN Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama, tulisan dari Nyonya Ellen G. White. Dan pada saat ini kita sudah memasuki halaman ke-394 dengan judul Anak Domba Allah yang Tak Bercacat. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Wahyu 13 ayat 8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Dan kita masuk dalam inti pembacaannya. Saat kita membaca tentang Luther, Knox, dan para reformis terkemuka lainnya, kita mengagumi kekuatan, ketabahan, dan keberanian yang dimiliki oleh para hamba Tuhan yang setia ini. Dan kita dapat merasakan semangat yang menjiwai mereka. Kita ingin tahu apa yang membuat mereka keluar dari kelemahan kepada kekuatan. Meskipun para pendahulu yang hebat itu adalah alat yang dipakai Tuhan, mereka bukannya tanpa salah. Mereka adalah orang-orang yang bercacat celah, yang membuat kesalahan-kesalahan besar. Kita harus berusaha meniru kebajikan mereka, tetapi kita tidak boleh menjadikan mereka standar kriteria kita. Orang-orang ini memiliki bakat yang langka dalam memajukan pekerjaan reformasi. Mereka dikerjakan oleh kekuatan yang lebih tinggi dari mereka sendiri. Akan tetapi bukan mereka yang hanyalah alat-alat yang dipakai Tuhan yang harus ditinggikan dan dihormati. Tetapi Tuhan Yesuslah yang membiarkan terang dan kuasanya turun ke atas mereka. Biarlah mereka yang mencintai kebenaran dan kesalehan, yang menjaga kepercayaan turun-temurun yang diberikan kepada para pembawa standar ini, memuji Tuhan sebagai sumber segala terang. Jadi bagaimana di sini? Dari awal pembacaan dikatakan bahwa seringkali ketika kita mendengarkan cerita tentang para pahlawan yang ada pada zaman-zaman dahulu, kita bisa melihat bagaimana kekuatan mereka, keteguhan mereka ketika mereka harus mempertahankan kebenaran itu. Bahkan mereka tidak kompromi ketika mereka pun harus memberikan nyawanya sebagai imbalan yang harus mereka serahkan ketika mereka tetap mempertahankan iman mereka. Tetapi di sini dikatakan bahwa hamba-hamba Tuhan yang setia ini yang melakukan setiap perbuatan-perbuatan benar tersebut, bahkan sampai pada akhirnya dikatakan itu bukan karena kekuatan mereka sendiri, karena mereka sendiri adalah orang-orang yang mempunyai cacat celah, sama seperti kita yang mempunyai cacat celah. Dan di sini adalah bukan bagaimana mereka tetap berdiri dengan setiap kekuatan mereka, tapi bagaimana Tuhan yang memberikan kekuatan itu kepada mereka, keteguhan itu dalam hati mereka. Karena kita tahu bahwa kita tidak akan mampu untuk melakukan sesuatu hal yang benar itu kalau tanpa bantuan daripada Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah yang selalu berusaha mengingatkan kita supaya kita tidak mempunyai atau memilih jalan-jalan yang salah. Dan kemauan kita yang untuk memilih jalan-jalan yang benar itulah yang harus kita ambil. Tapi kita harus ingat bahwa setiap hal yang kita lakukan itu bukanlah karena kehebatan kita masing-masing ataupun kehebatan para pendahulu-pendahulu iman kita tersebut. Jadi bagaimana di sini kita bisa lihat bahwa dalam setiap kehidupan mereka yang tetap sebagai seorang manusia, yaitu mereka mempunyai kelemahan, mereka mempunyai cacat celah, tetapi mereka tidak mau terus berpegang kepada kesalahan-kesalahan mereka, tetapi mereka mau datang kepada Tuhan, mereka mau untuk memberikan hidup mereka atau mengizinkan Tuhan untuk pegang kendali dalam kehidupan mereka, sehingga mereka akhirnya mempunyai cerita yang begitu luar biasa. Bagaimana perjalanan iman mereka itu bisa kita contoh dalam kehidupan kita. Tuhan tidak menunggu kita untuk sampai sempurna terlebih dahulu baru Tuhan akan membantu kita atau akan menolong kita. Tetapi justru dalam kelemahan itu ketika kita menyadari kita bisa datang kepada kaki Tuhan, kita bisa memohon bantuan daripada surga itu sendiri. Sehingga di saat itulah kita bisa merasa bahwa semuanya itu hanyalah karena kasih kemurahan Tuhan, bukan karena kuat dan kuasa kita. Lalu di sini juga dikatakan orang-orang ini memiliki bakat yang langka dalam memajukan pekerjaan reformasi. Mereka digerakkan oleh kekuatan yang lebih tinggi daripada mereka sendiri. Akan tetapi bukan mereka yang hanyalah alat-alat yang dipakai oleh Tuhan yang harus ditinggikan dan dihormati. Tetapi Tuhan Yesuslah yang memberikan terang dan kuasa itu. Jadi bagaimana di sini kita bisa lihat bahwa dalam suatu pekerjaan yang luar biasa, pekerjaan reformasi iman itu, disitulah dikatakan mereka itu adalah alat-alat yang dipakai oleh Tuhan. Sehingga bukan orangnya yang kita harus tinggikan, tetapi pemberi terang itu sendiri. Dan di sini juga kita bisa lihat bahwa biarlah mereka yang mencintai kebenaran dan kesalehan, yang menjaga kepercayaan yang turun-temurun yang diberikan kepada para pembawa standar ini, memuji Tuhan sebagai sumber segala terang. Jadi bagaimana di sini melalui firman yang begitu indah ini, kita kembali diajak untuk memusatkan pikiran kita hanya kepada Tuhan, Sang Pemberi terang tersebut atau sumber segala terang tersebut. Jadi bagaimana melalui kehidupan para pendahulu kita bisa mempelajari bahwa kehidupan yang sempurna itu
itu juga harus kita usahakan, tidak bisa kita dapatkan secara instan. Tapi perubahan setiap hari itulah yang menjadikan tujuan kehidupan kita, bagaimana kita mau menjadi seorang yang lebih baik setiap harinya karena bantuan dan kasih karunia Tuhan saja. Jadi bagaimana di sini kita diingatkan kembali bahwa kasih karunia Tuhan itu akan selalu ada bagi kita sampai pada akhirnya, yaitu penutupan dari pintu kasihan. Dan di sini juga dikatakan bahwa seandainya diumumkan bahwa para utusan malaikat akan membuka di hadapan umat manusia harta pengetahuan yang berhubungan dengan hal-hal surgawi, betapa besar kehebohan yang akan terjadi di dunia Kristen. Suasana di surga akan menjadi tentang para pembawa pesan itu dan tentang betapa bersemangatnya banyak orang mendengarkan kata-kata yang keluar dari bibir mereka. Para pria dan wanita akan menulis buku yang menarik perhatian tentang perkataan malaikat yang sesungguhnya, akan tetapi makhluk yang lebih besar daripada malaikat sesungguhnya yang telah ada di dunia, Tuhan sendiri telah datang untuk memantulkan terang surga kepada umat manusia dan telah menyatakan dirinya sebagai yang satu dengan Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran Tuhan yang telah menjelma ke dalam daging. Tuhan Yesus adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, memberikan hidupnya sendiri untuk menyelamatkan umat manusia yang binasa. Dan terang kuasa apa yang telah Ia bawa bersamanya. Di dalam Dia berdiam seluruh kepenuhan kealahan secara jasmania. Betapa suatu misteri di atas segala misteri, sulit bagi pikiran manusia untuk memahami keagungan Kristus. Misteri penebusan, salib yang memalukan telah ditinggikan, paku-paku telah ditancapkan kepada tangan dan kakinya, tombak kejam telah menembus jantungnya, dan harga penebusan telah dibayar untuk umat manusia. Anak domba Allah yang tak bercacat menanggung dosa-dosa kita di dalam tubuhnya sendiri di atas kayu salib. Dia memikul segala kesedihan kita. Selected Messages buku 1 halaman 402 dan 403. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa seandainya diumumkan bahwa para utusan malaikat akan membuka di hadapan umat manusia pengetahuan sehubungan dengan hal-hal surgawi, dikatakan betapa besarnya kehebohan akan terjadi dalam dunia Kristen. Dan di sini juga dikatakan betapa surga akan menjadi terang tentang bagaimana pembawa-pembawa pesan itu. Jadi bagaimana di sini kita bisa lihat bahwa nanti di surga pun akan ada suatu suasana di mana ketika semuanya itu akan dibukakan, kita bisa melihat bagaimana perjuangan para pembawa-pembawa terang tersebut. Dan di sini juga dikatakan tentang betapa bersemangatnya orang-orang yang mendengarkan kata-kata yang keluar dari bibir mereka. Jadi bagaimana di sini mereka akan menceritakan bagaimana perjuangan mereka, dan semua orang akan sangat bersemangat untuk mendengarkan setiap perkataan mereka. Bahkan di sini juga dikatakan para pria dan wanita akan menulis buku yang menarik perhatian tentang perkataan malaikat itu. Tetapi makhluk yang lebih besar daripada malaikat itu sesungguhnya telah ada di dunia kita, dan itu adalah Yesus Kristus itu sendiri, contoh yang sempurna bagi kehidupan kita. Kita dikatakan di awalnya bahwa kita jangan menjadikan mereka sebagai contoh yang sempurna dalam kehidupan kita, karena Yesus adalah satu-satunya contoh yang sempurna yang bisa menggenapi setiap firman Tuhan dengan sempurna. Dan bahkan Ia menjanjikan pada akhirnya nanti akan ada satu kelompok yang akhirnya akan menuruti secara sempurna juga, tetapi mereka bukan mengandalkan diri mereka, tetapi mengandalkan kekuatan ilahi yang Tuhan berikan dan mereka mau untuk pakai dalam kehidupan mereka. Dan di sini juga dikatakan bahwa Tuhan sendiri telah datang untuk memantulkan terang surga kepada umat manusia sebagai contoh bagi kita, dan dikatakan Dia telah menyatakan dirinya sebagai yang satu dengan Bapa. Dan kita tahu bahwa Yesus itu juga adalah Tuhan, yang berarti Ia juga adalah satu dengan Bapanya. Tetapi dalam keilahiannya itu, Ia bahkan tidak mempertahankannya, tidak mempertahankan keamanan, kenyamanannya untuk memberikan kepada kita sebuah kesempatan. Karena kita tahu bahwa kedatangan Yesus ke dunia ini bukan tanpa suatu alasan yang luar biasa, tetapi Ia mempunyai satu misi yang Ia harus jalankan, yaitu menjadi juru selamat bagi setiap umat berdosa. Dan kita sebagai umat berdosa yang sudah diberikan kesempatan oleh Tuhan, pengharapan oleh Tuhan, akankah kita mau untuk menghidupkan setiap karakter-karakter itu dalam kehidupan kita, sehingga kita juga menjadi salah satu pemegang iman yang teguh sama seperti para pendahulu kita. Dan di sini juga dikatakan bahwa Tuhan Yesus adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, memberikan hidupnya sendiri untuk menyelamatkan umat manusia yang binasa. Dan terang kuasa apa yang Ia bawa bersama dengannya. Jadi bagaimana di sini kita bisa lihat melalui firman Tuhan ini bagaimana Yesus yang adalah gambaran Tuhan yang tidak kelihatan, yang mungkin kita tidak bisa bayangkan saat ini. Dan hendaklah kita juga jangan berusaha untuk menyelidiki suatu hal yang Tuhan tidak izinkan untuk kita ketahui saat ini, karena firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa ada hal-hal yang belum sanggup untuk kita tanggung saat ini, sehingga itu jangan menjadikan suatu motivasi bagi kita untuk terus menggali suatu hal yang mungkin Tuhan tidak izinkan kita untuk ketahui. Tetapi hendaklah itu menjadikan setiap pertanyaan yang kita bisa simpan, yang nantinya kita bisa tanyakan kepada Tuhan. Dan di sini juga dikatakan bahwa
Betapa misteri di atas segala misteri, sulit bagi pikiran manusia untuk memahami keagungan Kristus. Misteri penebusan yang sulit. Jadi bagaimana di sini dijelaskan bahwa ada suatu misteri di atas segala misteri. Banyak hal yang belum kita ketahui saat ini. Ketika kita mempelajari firman Tuhan, hendaklah itu jangan menjadikan suatu motivasi untuk kita bisa membuka misteri-misteri itu. Karena Tuhan tidak mengizinkan kita untuk membuka semua misteri yang ada dalam firman Tuhan. Tetapi hendaklah apa yang kita sudah ketahui sekarang, hendaklah itu yang kita imani. Karena Tuhan menginginkan ketika kita sudah mengetahui sesuatu hal yang baik dan benar, hendaklah kita mengimani dan kita menghidupkan sesuai dengan pengetahuan kita. Karena kita dihakimi berdasarkan setiap pengetahuan kita masing-masing. Dan di sini juga dikatakan bahwa anak domba Allah yang tak bercacat menanggung dosa-dosa di dalam tubuhnya sendiri di atas kayu salib. Dia memikul segala kesedihan kita. Renungkan lebih dalam. Bagaimana rasanya menjadi berdosa padahal saya tidak berbuat dosa? Bagaimana perasaan Yesus ketika dosa-dosa saya perlahan-lahan menyerang kesuciannya yang sempurna? Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa Yesus itu adalah domba Allah yang tidak bercacat, yang tidak berdosa, yang adalah sempurna. Tetapi ia harus menanggung kesalahan-kesalahan kita. Jadi hendaklah itu menjadi renungan bagi kita. Apakah setiap pengorbanan yang Yesus sudah berikan ketika ia berada di dunia ini, segala dosa yang ia sudah tanggung atas dirinya yang tidak berdosa itu, pantas untuk kita tidak melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita? Bukan untuk membalas kebaikan atau kasih daripada Tuhan, tetapi itu adalah rasa syukur yang kita berikan karena kita sudah diselamatkan dan diberikan pengharapan oleh Tuhan. Jadi bagaimana melalui kehidupan kita sehari-hari, hendaklah kita menunjukkan rasa syukur itu melalui setiap perkataan dan perbuatan kita, sehingga kita juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang mungkin belum mengenal siapa Tuhan kita yang begitu pengasih itu, dan yang mungkin berputus asa di luar sana. Tetapi dengan kehidupan kita itu, kita bisa menjadi terang bagi lingkungan di sekitar kita. Dan sampai di sini acara pembacaan kita pada saat ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan-pembacaannya selanjutnya, dan salam sejahtera, Tuhan memberkati.